Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional tentang obesitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Sarlinda dari Kesmas A, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini sudah ada jurnal nasional, adapun judulnya itu pengaruh obesitas terhadap tekanan darah pada pria dewasa muda. Abstrak, hipertensi merupakan komorbiditas tersering pada penderita obesitas. Usia berpengaruh terhadap terjadinya hipertensi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh obesitas terhadap tekanan darah pada pria dewasa muda kurang dari 35 tahun. Tidak terdapat perbedaan bermakna tekanan darah sistolik P sama dengan 0,779 dan distolik P sama dengan 0,779 antara kelompok obesitas dan tidak obesitas. Pada kelompok pria dewasa madya 35 tahun terdapat perbedaan sangat bermakna. Tekanan darah sistolik P 0,01 dan diastolik P sama dengan 0,003 antara kelompok obesitas dan tidak obesitas. Yang akan dibahas nantinya yaitu yang pertama pendahuluan, kedua metode, dan ketiga hasil. Adapun pendahuluannya itu, obesitas merupakan salah satu masalah epidemi dunia dengan lebih dari 1,9 miliar orang mempunyai berat badan berlebih dan lebih dari 950 juta tergolong ke dalam obesitas. Menurut riset kesehatan dasar 2013, prevalensi obesitas pada pria dewasa di Indonesia sebesar 15,4%. Penyumbang terbesar berasal dari Sulawesi Utara sebesar 24% dan terendah berasal dari Nusa Tenggara Timur sebesar 6,2%. Jawa Barat termasuk dalam 16 provinsi dengan prevalensi obesitas di atas rata-rata prevalensi maksimal. Menurut WHO, obesitas adalah akumulasi lemak yang abnormal dan berlebihan yang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Selanjutnya, metode. Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan teknik pengambilan sampel data secara potong lintang terhadap data medical check-up seluruh karyawan pria suatu perkantoran di Kota Bandung yang telah dilakukan cek kesehatan terhadap karyawannya pada periode Februari-Maret 2017. Yang kedua, analisis data menggunakan uji Mann-Whitney dengan A sama dengan 0,05 dengan tujuan untuk melihat adanya perbedaan tekanan darah sistol dan diastol pada pria dewasa muda dan pria dewasa madya. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh obesitas terhadap peningkatan tekanan darah digunakan analisis statistik C-square dengan A sama dengan 0,05. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan usia. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada tabel. Nah, pada gambar 1 dapat dilihat bahwa persentase obesitas semakin meningkat dengan meningkatnya usia. Pada kelompok usia 21 sampai dengan 30 tahun, perbandingan tidak obesitas dengan obesitas 1:1. Namun pada kelompok usia 41 sampai dengan 50 tahun, perbandingannya menjadi 1:4,8. Namun pada usia di atas 60 tahun, perbandingannya menurun lagi menjadi 1:3. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Yang pertama, dari hasil penelitian didapatkan bahwa dengan semakin meningkatnya usia, maka persentase obesitas juga semakin meningkat. Persentase tertinggi obesitas didapatkan pada rentang usia 41 sampai dengan 50 tahun, yaitu sebesar 82,74%. Yang kedua, tingginya persentase penderita obesitas pada penelitian ini dapat disebabkan para karyawan kantor memiliki jam kerja yang tinggi dan mayoritas aktivitas di depan komputer, dengan kata lain duduk sepanjang hari, sehingga kurang melakukan aktivitas fisik. Di samping itu, para karyawan juga lebih sering mengonsumsi makanan cepat saji
dari rumah makan di sekitar kantor. Hal tersebut meningkatkan risiko terkena obesitas. Bila kebiasaan gaya hidup tersebut berlangsung bertahun-tahun, maka risiko terkena obesitas semakin tinggi. Selanjutnya kita beralih ke jurnal internasional. Adapun judulnya itu Complication of Obesity. Saya jelaskan sedikit, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas telah meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. 1,2 dari tahun 1975 hingga 2014, tingkat obesitas global, indeks massa tubuh 30 kg, meningkat dari 3,2 menjadi 10,8% pada pria dan dari 6,4 menjadi 14,9 pada wanita. Di Inggris, jumlah orang dewasa yang kelebihan berat badan obesitas meningkat dari 36% menjadi 62% antara tahun 1980 dan 2013. Jika tren berlanjut, diperkirakan pada tahun 2025, 18% pria dan 21% wanita di seluruh dunia akan mengalami obesitas. Mengukur obesitas, Organisasi Kesehatan Dunia menggunakan BMI untuk mendefinisikan obesitas pada orang dewasa. Ia menggunakan kelas berikut. Keuntungan dari BMI adalah mudah untuk menilai dan merupakan ukuran yang paling banyak digunakan dalam studi berbasis populasi. Namun, keakuratan BMI pada tingkat individu untuk memprediksi kesehatan telah dapat dipertanyakan. BMI akan terus digunakan sebagai ukuran populasi terbaik, tetapi semakin meningkat. Ukuran lain seperti lingkar pinggang dan rasio pinggang-pinggul akan digunakan untuk menilai risiko terkait obesitas individu. Selanjutnya, satu studi menemukan bahwa untuk setiap 4 kg peningkatan BMI ada peningkatan 26% kemungkinan penyakit jantung koroner. 47 data dari studi Hanes termasuk informasi kematian untuk 2,3 juta orang dewasa Amerika menunjukkan bahwa obesitas dikaitkan dengan signifikan peningkatan mortalitas dari PJEK dan bentuk KVD lainnya. 48 Meskipun BMI juga dapat mempengaruhi risiko PJK melalui faktor perantar seperti hipertensi, dislipidemia, dan diabetes, penelitian terbaru menunjukkan obesitas merupakan faktor risiko independen. Selanjutnya, adapun akibat dari obesitas, yang pertama itu heart failure atau gagal jantung, kedua stroke, ketiga kanker, dan yang keempat diabetes. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga dengan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.